Atajzi, apakah mencukupkan ihdana kepada salah satu orang daripada kami salataha, salatnya, idza tahurat, kalau dia sudah suci. Jadi seorang wanita datang kepada Siti Aisyah nanya, emang kalau wanita haid istilahnya nggak usah sholat, nggak usah dikodok? Faqalat, maka menjawab Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu orang Haruriyah, ya, orang biasanya dinisbatkan kepada Mu'tazilah, orang yang pakai logika tapi salah maksudnya. Ya, udah dijelasin sama dalam ajaran Islam ya, wanita haid tidak harus mengkodok, ya. Malah nanya gitu kan. Kuna, kata Siti Aisyah, nahidu, kami haid ma'an Nabi, bersama Nabi, fala ya'muruna, Nabi tidak merintahkan kami bihi, dengannya. Au qalat, atau Aisyah mengatakan, fala naf'aluhu, kami tidak mengerjakannya. Kami dulu haid bersama Nabi, nggak pernah disuruh ngodok sholat. Jadi ini dalil bahwa walaupun puasa harus dikodok oleh orang haid, tapi sholat tidak harus. Ya, dan ini clear, tidak bisa dikiaskan. Tidak, itu puasa juga dikodok. Dan para ulama mengkaji, diantaranya akan memberatkan. Bayangkan kalau seorang wanita haid 2 pekan, kali 5 berapa? Ya, 7 kali 5, 35 kali 2, 70 kali sholat, itu ngodoinnya bisa mengganggu aktivitasnya kan. Nah, sehingga ini adalah bagian dari kemudahan ajaran Islam. An Ummi Salamah, dari Sayyidah Ummu Salamah, haditsu haidiha, cerita haidnya Ummu Salamah, wahia, dan dia ma'an Nabi, bersama Nabi, fil khomilati, di dalam satu tempat. Sumaqalat, kemudian sudah ada khomilah yang kemarin sebelumnya, ada khomilah, ada khomisoh di halaman berapa? Itu nama tempat. Tempat tidur ya, pakaian. Apa tidak salah. Sumaqalat, kemudian berkata Ummu Salamah, fi hadhihi riwayati, dalam riwayat ini, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi, kana, ada Nabi, yuqabbiluha, menciumnya, wa huwa, dan ia shaimun, dalam keadaan puasa. Ini bahwa orang haid tidak najis berinteraksi. An Ummi Athiyyah, dari Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummu Athiyyah, sami, itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah, yakhruju, keluar, al-awatiku, orang wanita-wanita balik, atikotun, orang yang sudah balik, wadawatul khuduri, dan wanita-wanita yang punya penutup, maksudnya pakai penutup aurat, wal huyyadu, dan wanita-wanita haid, wal yashhadna, dan hendaklah mereka menyaksikan al khaira, kebaikan, wa da'watal mu'minin, dan undangan orang mukmin. Haid termasuk datang ke undangan, jadi ya, berbeda dengan keyakinan sebagian orang yang istrinya dijauhi dan sebagainya, bahkan dianggap najis. Wa ya'tazilu, tapi menjauhi al-huyyadu, wanita-wanita haid, al-musalla, masjid. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka orang haid tidak boleh ke masjid. Kila, dikatakanlah kepada Nabi, al-huyyadu, orang-orang haid, ya, kepada Ummu Athiyyah. Qalat, kata Ummu Athiyyah, alaisa, bukankah yashhadna, dia menghadiri Arafah, wa kadza, dan seterusnya. Ya, jadi maksudnya kata itu kan dianggap aneh mungkin ya, harus ikut kemana, ke undangan dan sebagainya, hanya tidak boleh ke masjid saja. Ya, sehingga ada yang nanya, emang benar boleh wanita haid kemana-mana? Kata Ummu Athiyyah, bukankah ke Arafah pun boleh kan, orang wanita haid hajian, kemarin sudah dibahas,
bahwa dia harus hadir ke Arafah walaupun haid dan tidak apa-apa, hanya saja tidak boleh melakukan tawaf ke Masjidil Haram. Wa anha, dan dari Sayyidah Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia, kunna, ada kami, la na'uddu, tidak menganggap, as-sufrata, warna kuning, wal qudrata, dan warna butak itu apa? Krem atau apa ya? Keruh lah, kudrat, warna keruh, jadi merah, bukan darah, bukan ini, kudrat, syai'an, sesuatu, maksudnya tidak dianggap haid gitu kalau sudah warnanya seperti ini. Itu kata Ummu Atiyah. Ini yang akhwat nanti bisa belajar khusus bab haidnya lebih detailnya. An Aisyah, tapi nanti puzzle-puzzlenya ada di hadis-hadis ini. Dari Sayyidah Aisyah zaujin Nabi, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha, sesungguhnya Aisyah, qalat, berkata Aisyah li Rasulillah, kepada Rasulullah, inna Safiyyata, sesungguhnya Sayyidah Safiyyah, qad hadat, haid ia. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allaha, sepertinya ia, tahbisuna, dia menahan kita. Alam takun, bukankah ia tawaf bertawaf ma'akunna, bersama kalian? Qalu, mereka berkata, bala, ya, maksudnya iya. Qala fakhruji, keluarlah. Ya, jadi kata Aisyah, sesungguhnya Sofiyah pernah haid, kemudian kata Rasulullah, kayaknya dia nggak mau keluar gitu sedang haid. Padahal kata Rasulullah, alam takun tofat ma'akunna, bukankah tadi ada bersama kalian? Ya. Kata mereka, iya, ya udah keluar aja gitu, jadi ketemu Rasul dan sebagainya. An Samurah bin Jundub, anna imra'atan, sesungguhnya wanita, matat, wafat, fi batnin, di dalam perut. Anna imra'atan matat fi batnin, janin kali ya. Fasalla, maka Nabi mensolati alaiha, kepadanya, atau bibatin bisa pada satu kaum ya, butun itu kadang-kadang artinya di Arab, bibatin min butunil Arab, satu kabilah. Dia ada seorang wanita di situ kabilah meninggal. Kemudian fasalla, maka Nabi mensolatkan alaiha, kepada wanita itu, Nabi Muhammad SAW, faqala, maka Nabi berdiri, wasatoha, di tengah-tengahnya. Ini cara mensolatkan wanita ya, di tengah-tengahnya. An Maimunah, dari Sayyidah Maimunah zaujin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, sesungguhnya Maimunah, kanat, ada Maimunah, takunu, ada, haidun, haid, la tusalli, tidak salat, wahia, ya, dan ia muftarishatun, berhamparan, bihidain, jadi murama duduk di apa, di sendal ya. Bihidai masjidin Nabi, dengan sendal masjidnya Nabi Muhammad SAW. Wahwa, dan Nabi, yusolli, solat Nabi, ala khumratihi, di atas pakaiannya Nabi. Idza sajada, kalau Nabi sujud, asobah, kami mengenai hak kepada Maimunah, asobah kepada Maimunah, ba'du thawbihi, sebagian ya, pakaiannya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud, pakaiannya kena kepada Maimunah. Ini nanti coba Ustaz baca lagi besok sarahnya seperti apa. Seakan-akan ini sholat di masjid ya, dan dia di masjid. Coba besok di dalamnya lagi di Fathul Bari. Kalau kita harus ke 220 nanti. Kitab Tayammum, hari Tayammum. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah zaujin Nabi, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, qalat, bersabda Aisyah, kharajna, kami keluar, ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di asfarihi, dalam sebagian perjalanan Nabi,
Hatta idza kunna, sampai ketika kami bil Baida, sampai di Baida nama tempat. Au bidatil jais, atau bidatil jais. In qata'a, putus ikdun, kalung li bagiku. Kalungnya terputus hilang. Faqoma, maka melakukan Rasulullah SAW alal timasihi, untuk mencarinya. Ayah Nabi sibuk mencarinya, mencari kalungnya Aisyah. Wa aqama, dan juga melakukan annasu, manusia mau bersama. Jadi orang ribut nyari kalungnya Siti Aisyah. Walaisu, dan tidak ada mereka alama indah atas air, maksudnya dan daerah itu tidak ada air. Fa'ata, maka datang annasu, manusia, ila Abi Bakrin As-Siddiq, kepada Abu Bakar Siddiq. Faqalu, mereka mengatakan, ala taro ma sonat Aisyah, ala taro, tidakkah kamu melihat ma apa-apa sonat yang melakukan Aisyah atau Aisyah. Maksudnya apa? Aqamat bi Rasulillah, ya, dia telah menyibukkan kepada Rasulullah dan manusia gitu, wan nasi, dan manusia. Aqamat walaisu, dan tidak ada mereka alamain, dan mereka berada di tempat yang tidak ada air. Jadi di hadis ini kita belajar aslu bahasa Arab gitu. Makanya kita cepat aja, banyak nanti mendalaminya. Nanti kadang ada satu hadis kita baca sendiri sarahnya di berbagai sarah. Ya, tapi di sini menjadi thaqafah, wawasan. Kalau di pesantren istilahnya pasaran gitu. Walaisa, dan tidak ada mau bersama mereka maun, mereka juga tidak bawa air. Fajar, maka datang Abu Bakar wa Rasulullah, dan Rasulullah wadiun, sedang meletakkan ra'sahu, kepalanya, ala fakhidi, terhadap pahaku. Kata siapa? Kata Aisyah, tiduran di paha Aisyah. Qad nama, Rasulullah sudah tidur. Faqala, kata Abu Bakar, habisti Rasulullah wan nas, kamu telah menahan Rasulullah dan orang-orang, maksudnya gara-gara kalungmu orang-orang jadi tidak pergi dari sini. Ya, telah istilahnya kamu menyibukkan, menghambat lah, habisti, menghambat. Walaisu alama'in, dan tidak ada air. Walaisa ma'hum ma'un, dan mereka tidak bawa air juga. Jadi tempatnya nggak ada air, nggak bawa air, terus sibuk di situ. Nanti sholat bagaimana? Faqalat Aisyah, Aisyah mengatakan, fa'atabani Abu Bakar, dan marah kepada saya, menegur lah, atau dan telah menegur kepada saya Abu Bakar. Jadi menegur, kamu sih kok ngerepotin orang gitu. Malu mungkin Abu Bakar sama Rasulullah, sama orang-orang. Gara-gara kamu orangnya nggak beranjak, mereka nggak bawa air, di sini nggak ada air, gimana itu salah? Waqala, dan berkata, Masya Allah, dan mengatakan Abu Bakar, Masya Allah an yakul, maksudnya Abu Bakar banyak ngomong lah gitu. Orang Arab maksudnya ngomong apa saja, pokoknya banyak lah, sesuai yang Allah takdirkan dia ngomong, maksudnya itu ungkapan dalam bahasa Arabnya. Waqala Masya Allah an yakul, maksudnya dia ngomong gitu kan. Waja'ala yat'anuni, dan waja'ala isyara'a, dan Abu Bakar memulai yat'anuni, mencelaku, menusukku, biyadihi, dengan tangannya, fi khosirati, dalam perutku. Jadi gitu ya. Fala yamna'uni, maka tidak menghalangi kepadaku, minat taharub, dari gerak, illa makanu Rasulullah, kecuali ke tempat Rasulullah ala fakhidi. Jadi mau bangun istilahnya, tapi Rasulullah kan tidur di pahanya, ya. Kecuali kedudukan Rasulullah di pahanya. Jadi saya mau pergi sebetulnya gitu kan, karena digituin sama Abu Bakar, sama ayahnya kan, Abu Bakar. Ada Rasulullah. Faqama Rasulullah, kemudian Rasulullah berdiri, hina asbaha, ketika Rasulullah pagi-pagi, ala ghairi ma'in, pas bangun Rasulullah nggak ada air. Ya, Rasulullah berdiri, fa'anzala, maka Allah menurunkan, Allah ayat tayammum, ayat tayamum, payat tayammamu, maka tayamum mereka. Jadi subhanallah ya, kisahnya tuh sangat itu. Jadi ya indahnya takdir Allah, harus hilang kalungnya Aisyah, turunlah ayat tayamum kan. Qala Usaid bin Al-Khudair, ini tokoh Madinah, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, apa awal keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar, kata Usaid bin Khudair. Qala Aisyah mengatakan, fa ba'atsna, kami mengirimkan al-ba'ir, unta, alati kuntu, yang ada aku, alaihi, kepadanya, fa asabna, maka kami mendapatkan al-iqda,
Kalau muntah tahu di bawahnya. Jadi kamu keberkahannya apa katanya? Ternyata ketemu kalungnya di bawah unta. Unta yang tenggangannya murah ke bawah gitu kan. Terusan dicari nggak ketemu-ketemu di bawah untanya. Tapi hikmahnya jadi turun ayat tentang tayamum. An Jabir bin Abdullah dari Sayyidina Jabir bin Abdullah anna Nabiya sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala berkata Nabi Muhammad itu aku diberi fi'il madhi mabni majhul khamsan lima lam yu'tahunna yang tidak diberikan hunna kepada khamsan ahadun seorang pun qabli sebelumku. Nusirtu aku ditolong birruhbi dengan rasa takut masirata syahrin perjalanan 1 bulan. Ini disebutnya khususiat Nabi. Nabi kalau perang sebulan lagi musuhnya sudah bergetar. Wajuilat dan dijadikan li bagiku al-ardu masjid tanah masjidan wa tahuran masjid dan suci. Fa ayyuma rajulin maka siapapun atau dimanapun seorang laki-laki min ummati dari umatku adrokathu datang kepadanya, nyusul kepadanya, kena kepadanya, terjadi padanya as-salatu salat fal yusalli. Jadi yang nggak usah nunggu ini di mana nggak ada masjid, nggak usah. Ustaz waktu ke Singapura nyari masjid mah di mana, keburu subuh siang, sholat di jalan raya di halte bis. Itu kita harus yakin bahwa tanah itu bersih. Kita misalnya di gunung nyari masjid gimana kalau lagi hiking misalnya. Sholat situ, nggak ada sejadahnya, nggak apa-apa sujud ke tanah. Wajuilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Di lapang boleh sholat, nggak dia usah diamparin. Wa uhilat yang ketiga keistimewaan Rasulullah itu dan umat dulu enggak gitu maksudnya. Umat dulu harus di tempat bersih apa gitu. Dan dihalalkan li bagiku al-ghanaimu ghanimah walam tahilla dan tidak halal li ahadin seorang kepada seorang pun qabli sebelum. Ghanimah itu tidak pernah halal untuk ghanimah perang, tapi bagi Nabi dihalalkan. Maka Nabi Isa katanya nanti diantaranya dia turun mengamalkan syariat Nabi dan menghalalkan ghanimah menjadi Nabi Isa karena mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ada hadis. Waktu itu dan aku diberikan as-syafa'at wa kana dan ada syafaat umma ya. Jadi nanti yang akan menjadi pembuka di hisabnya manusia. Yang terakhir khususnya Nabi yang terakhir yang kelima dalam hadis ini. Wa kana an-nabiyyu dan ada seorang nabi yub'atsu diutus ila qaumi kepada kaumnya khassatan khusus. Tapi apa wa bu'itsu aku diutus ila nasi kepada manusia. Nabi Musa kepada Bani Israil, Nabi Isa atau Nabi Nuh kaum Madian dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah apa? Ya inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Global, keajaran Islam itu ajarannya lintas generasi ya, lintas teritori, tidak terbatasi oleh negara, semuanya diajak oleh Islam oleh ajaran Rasulullah. Satu hadis lagi 10. An Abi Juhaim bin Haris An-Ansari qala dia berkata akbala menghadap datang Nabi min nahwi bi'rin jamalin dari sumur unta, tempat unta minum. Falakiyahu maka menemui kepada Rasul rajulun seorang laki-laki fasallama maka membaca salam ia alaihi kepada Nabi. Falam yarudda Nabi tidak menjawab alaihi kepadanya Nabi Muhammad SAW alaihi kepada Rasul. Hatta idza aqbala sampai ketika Nabi menghadap al-jidari kepada dinding. Famasaha maka Nabi mengusap biwajihi terhadap wajahnya wa yadaihi dan tangannya summa radda kemudian Nabi menjawab alaihi kepadanya assalam. Jadi Nabi tayamum dulu, nggak dijawab sama Nabi. Nabi tayamum dulu mengusap wajah dan tangannya baru Nabi menjawab salam. Allahu akbar.